Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat mukadimah ikut Kiai Muslim. Pertama-tama marilah kita doakan doa kita bersama. Semoga dengan kesempurnaan barakah karomah yang Allah telah limpahkan kepada beliau, kita berdoa agar barakah karomah itu juga sampai pada kita selaku murid-murid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati dan kita hormati bersama pembantu khusus pemirsa Baos Profesor Abah Dadat, yang saya hormati dan kita hormati bersama juga para wakil talqin Kiai Rusdi, Kiai Tamsir, Kiai Dr. Andes Kamaluddin, dan juga para asatidz, para hujaj, para tokoh, juga ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mengambil dari apa yang disampaikan oleh Kiai Muslim baru saja, bahwa salah satu syarat dari pohon yang kuat itu, dari pohon yang baik itu adalah ada buahnya. Buahnya pastilah bentuknya akhlak. Akhlak yang baik itu pasti tidak terlepas dari dua: imtitsalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wa Usul Al-Hikamnya, pasal-pasal keilmuan dan pokok-pokok kebijaksanaan, halaman 153, Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Allah innallaha qawala salatatan fi salasatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya pada ketaatan kepadanya. Allah menyembunyikan ridhonya pada ketaatan kepadanya. Jadi dari ini kita dimaksudkan adalah agar kita tidak meremehkan kecil apapun ketaatan. Karena boleh jadi satu ketaatan yang kita anggap kecil itu boleh jadi di sana ada juga Allah. Ikhwan atau akhwat yang suka ngajak-ngajak orang datang ke manakib, di Tamsir besok mau bawa 20 orang ke manakiban di Cirebon, tanggal berapa? Tanggal 27. Cuma 20 orang, jangan dibilang kecil. Boleh jadi di sana ada ridhonya Allah. Pun juga ketaatan yang kita lakukan, sekadar zikir 3 kali, jangan diremehin. Boleh jadi di situ ada ridho Allah. Maka dari sini sebenarnya kita belajar untuk tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang, karena boleh jadi di situ ada ridho Allah. Allah menyembunyikan ridhonya pada ketaatan kepadanya. Satu. Yang kedua apa? Allah menyembunyikan murkanya pada kemaksiatan. Pak,
Ini juga bermakna atau menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh meremehkan kemaksiatan walaupun itu seperti sebuah kemaksiatan yang kecil. Orang yang berbuat maksiat, siapapun itu, walaupun itu kecil sekalipun, Allah boleh jadi atau bisa jadi Allah, murka Allah ada pada kemaksiatan yang kecil. Maka bagi kita orang ikhwan PGM Surya Sirnarasa ini yang sudah mengamalkan la ilaha illallah, sekecil apapun kemaksiatan harus kita hindarkan, karena boleh jadi di sana ada murkanya. Apa sih sebenarnya manfaat atau faedah atau pelajaran dari disembunyikan kemurkaan Allah pada kemaksiatan itu? Bayangin Pak, kalau Allah dohirkan murkanya Allah pada setiap kemaksiatan, orang nggak bisa tidur Pak. Orang nggak bisa hidup, nggak bisa kerja. Kalau kita ini kan tidak luput dari dosa dan maksiat sebenarnya. Ketika kita berbuat maksiat, kemudian Allah dohirkan murkanya, waduh, bagaimana kita mau hidup? Kita tidak bisa tenang Pak hidup Pak. Sebagaimana Allah juga sembunyikan kematian itu 3 hal. Allah dalam hal kematian Allah sembunyikan 3 hal. Apanya? Tempatnya di mana Allah sembunyikan, waktunya di mana Allah sembunyikan, sebabnya apa Allah sembunyikan. Bayangkan kalau kematian itu tempatnya saja, entar lo matinya di Jakarta, itu misalnya Allah murka, waduh gak tenang kita Pak, seumur hidup mau ke Jakarta kita. Masuk ke Jakarta, mau mati di Jakarta nanti. Waktunya kapan juga disembunyikan oleh Allah. Kalau kita tahu waktunya mati, gak tenang kita hidup. Misalnya kita tahu nih, besok kita bakal mati, kira-kira sekarang kita bisa tidur gak? Gak bakal bisa tidur. Nah begitu juga tadi yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya pada ketaatan kepadanya. Ini bermakna kita tidak boleh meremehkan segala ketaatan sekecil apapun. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya pada kemaksiatan. Ini juga bermanfaat buat manusia. Kalau Allah dohirkan murkanya Allah pada setiap kemaksiatan, nggak bisa jalan hidup ini, nggak bisa berjalan kehidupan. Yang ketiga apa? Apa yang disembunyikan oleh Allah? Allah menyembunyikan walinya dari setiap hamba-hambanya. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia-manusia. Ini bermakna apa? Bahwa kita jangan meremehkan orang. Ya, siapapun itu, jangan-jangan dia walinya Allah. Padahal kan ada satu hadis mengatakan, barang siapa yang memerangi waliku, maka bersiaplah berperang dengan aku genderang perang bagi orang yang memerangi musuhi waliku. Coba, nah Allah sembunyikan walinya di antara manusia, di antara hamba-hambanya. Nah, jangan jauh-jauh Abah Aos saja, pemirsa Abah Aos saja. Yang tahu pemirsa Abah Aos wali itu, kebanyakan orang tidak tahu. Kita aja Pak, tahunya Abah Aos wali itu panas. Hampir setiap pagi kita diomongin bahwa Abah Aos itu wali. Masih banyak di antara kita yang enggak yakin bahwa Abah itu wali. Itu saking menyembunyikan, saking Allah sembunyikan walinya di tengah manusia-manusia. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Rusdi, bahwa apa-apa yang diucapkan oleh Abah Aos itu, mestinya kita sebagai muridnya tinggal ikut aja. Tadi kenapa Abah ini sangat meminta
meminta atau ya meminta kepada sesiapapun talqin. Jadi seolah-olah dengan talqin selesai urusan. Seolah begitu. Ya ikut aja udah. Saya jadi ingat teman saya yang sering saya sampaikan ceritanya itu di Cilengsi, Pak Imam ketemu sama saya setelah kira-kira 4 tahun gak ketemu, begitu ketemu. Dulunya masih tinggal di rumah kontrakan, rumah tipe 21 di perumahan. Ya begitu 4 tahun ketemu, ngomong begini, Pak Ismail, berbarokah agama, pelan tapi pasti, ujung-ujungnya manis Pak Ismail. Sebenarnya orang kalau ikut menghali itu kan udah dijamin berkahnya Pak sebenarnya. Kita ini kan sulit Pak cari keberkahan Pak dengan usaha kita sendiri. Ikutlah orang yang sudah diberikan keberkahan pada Allah. Dan makna dari yang poin ketiga dari Allah menyembunyikan walinya di antara manusia. Berarti kita harus menghargai setiap orang yang kita sayang. Orang yang apalagi orang yang suka menghidupkan manakiban kayak begini nih ya, ngajak-ngajak manakiban, ngumpul-ngumpulin sumbangan, jangan-jangan dia walinya Allah. Orang yang suka zikir, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi zikirnya disiplin, boleh jadi dia walinya Allah. Orang yang suka ngumpul-ngumpulin hikmat, apa macam hikmat, bawa semangat dari teman-teman sekalian, bawa kita rasa, boleh jadi dia walinya Allah. Begitulah Allah menyembunyikan walinya supaya apa? Supaya kita menghargai setiap orang. Hati-hati, sekali saja kita memusuhi walinya Allah, maka Allah menanggung berat perang dengan kita. Itulah makanya jangan suka membenci orang. Jangan-jangan dia walinya Allah, apalagi orang tajir, apalagi sesama ikhwan. Ini sesama ikhwan masa saling membenci kan jangan. Jangan saling membenci, harus saling mendukung. Ya, supaya apa? Supaya kita terbebas dari apa yang mungkin saja menjadikan kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semuanya itu, usaha kita sebagai ikhwan TGN adalah merapat kepada guru kita. Pak, sebagai manusia susah Pak, kadang-kadang kita namanya manusia lupa, manusia masih ada hawa nafsu. Nah, semuanya itu Pak, untuk kita bisa selamat di sisi Allah, Allah sengaja meminta kita untuk ikut saja, tak terkejar, tetapi tak ada yang tertinggal. Kalimat tak ada yang tertinggal itu Pak adalah untuk orang-orang yang tetap istiqomah kepada mengikuti terus, mengikuti mursyid kita, maka tidak akan tertinggal. Itu kan udah jaminan. Itu kalimat berat itu sebenarnya. Bebannya berat itu apa harus mengucapkan tidak ada yang tertinggal. Beban berat. Sementara murid-muridnya masih variatif. Ada yang taat, ada yang malas, ada yang masih suka maksiat. Kalau sini nggak ada kali ya yang suka maksiat. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada sana utara dan nah, maka dari ucapannya Sayyid Ali Zainal Abidin tadi, marilah kita jadikan itu sebagai introspeksi buat kita, bahwa satu, jangan meremehkan segala kebaikan walaupun itu kelihatannya kecil saja. Yang kedua, jangan meremehkan kemaksiatan walaupun itu tampaknya kecil aja.
Contoh kemaksiatan yang kecil apa? Contoh kemaksiatan yang kecil apa? Merokok. Merokok. Kenapa? Karena guru belum larang merokok. Nah itu contoh. Sini kok nggak ada tuh. Nggak ada. Boleh jadi kemurkaan atau ada udah yang kecil itu. Yang ketiga, jangan meremehkan orang. Boleh jadi dia walinya Allah. Ada orang merokok juga jangan diremehkan. Jangan-jangan dia walinya Allah. Untuk apa? Untuk menutupi waliannya. Nyata itu kan menghargai setiap orang. Allahumma biqil wa biqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.